Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra Adi Prasetyo, NIM 2141553, kelas manajemen 6F. Saya akan mempresentasikan atau memenuhi tugas ITS anggaran perusahaan. Pertama-tama, PT Adi Group yang bergerak dalam bisnis fashion dan memiliki data penjualan tahunan sebagaimana tertera pada tabel di bawah ini. Penjualan pakaian PT Adi Group tahun 2019 yaitu jumlah penjualannya 160, 2020 175, 2021 190, 2022 200, 2023 yaitu 210, 2024 yaitu 225. Di sini kita akan mencari jumlah penjualan di tahun 2025. Saya akan menjelaskan dengan menggunakan metode least square. Pertama-tama masukkan dulu data penjualannya tadi, tahun, ini, penjualan kita simbolkan dengan Y, huruf Y, terus X, X, ini masuk rumah, terus XY, terus X kuadrat. Ini 6. Pertama-tama masukkan semua data tadi, kalau sudah 160 dikali 5, min 5, hasilnya minus 800. Min 5 dikali min 5 hasilnya 25 positif. Terus Y 175 dikali minus 3 hasilnya minus 525. Minus 3 dikali minus 3 hasilnya 9. 190 dikali minus 1 hasilnya minus 191. Minus 1 dikali minus 1 hasilnya 1. Terus 200 dikali 1 hasilnya 200, 210 dikali 3 hasilnya 630, 3 kali 3 hasilnya 9, 225 kali 5 hasilnya 1125, 5 kali 5 hasilnya 25. Terus dijumlah atau disimbolkan dengan sigma, Y jumlah keseluruhannya yaitu 1160, X hasilnya 0 karena ini masuk rumus karena datanya 6, kita mulai dari minus 5, minus 3, minus 1, kita mulai dari ganjil. Nah, nilainya harus ganjil. Terus ini sigma XY hasilnya 440, sigma X kuadrat hasilnya 70. Di sini yang sudah diketahui yaitu X, yaitu 7, cuma 7 di tahun 2025. Kita masuk di rumus A sama dengan sigma Y dibagi N. N ini jumlah data. B sama dengan sigma XY dibagi sigma X kuadrat. A, seri- A jumlah A, jumlah Y maksudnya, yaitu 1160 dibagi jumlah data yaitu 6. Hasilnya 193,3. B, sigma XY, jumlah jumlah XY yaitu 440 dibagi 70, hasilnya 6,2. Terus masuk ini mencari nilai Y yaitu Y sama dengan A plus B dikali X. Y sama dengan 193,3 karena A-nya ini ditambah nilai B tadi ini 6,2, sorry, 6,2 dikali 7, 7 itu X ini, Y sama dengan 193,3 plus 43,4. Hasil dari 6,2 kali 7 yaitu 43,4. Dijumlahkan hasilnya Y sama dengan
236,7. Jadi nilai penjualan ini Y yaitu 236 di tahun 2025, yaitu Y-nya 236,7. Selanjutnya saya akan menjelaskan anggaran produksi. Sama, PT Adi Group membuat rencana penjualan untuk tahun 2025 sebagai berikut. Di triwulan 1, yaitu tingkat penjualannya yaitu 160.000. Di triwulan 2 atau TW2, tingkat penjualannya 70.000, TW3 70.000 juga. Triwulan 4 kembali lagi 160. Totalnya 460. Persediaan awalnya 60, persediaan akhir 60.000, maksudnya persediaan akhirnya 40.000, tingkat fluktuasinya tidak lebih dari 200, tingkat fluktuasinya tidak lebih dari 20%. Fluktuasi TW1 ke TW2 yaitu 7.000, fluktuasi TW3 ke TW4 yaitu 5.000. Di sini saya akan menjelaskan menggunakan metode kombinasi. Dari pertama-tama, masukkan dulu tingkat penjualannya tadi dari TW1 160.000, TW2 70.000, TW3 70.000, TW4 adalah 160.000. Hasilnya 460.000, totalnya 460.000. Terus persediaan akhirnya tadi 40.000, karena karena fluktuasi TW3 ke TW4 5.000, jadi 40.000 dikurang ditambah, kalau ke kiri itu ditambah 5.000, hasilnya 45.000. Kita mulai dari belakang dulu. Terus ini 45.000, persediaan akhirnya ini ke- karena ini 45.000, terus fluktuasi TW1 ke TW2 yaitu 7.000, hasilnya 5. Kan tadi TW3 ke TW2 itu dikurangi ditambah 5.000 lagi, yaitu hasilnya 50.000. Terus TW2 ke TW1 ditambah 7.000 karena tingkat fluktuasinya yaitu 7.000. Hasilnya 57.000. Hasil dari TW4, tingkat penjualan dan persediaan akhir dijumlah 160 ditambah 40.000 hasilnya 200. TW3 70.000 ditambah 45.000 hasilnya 115.000. TW2 70.000 ditambah 50.000 hasilnya 120. TW1 tingkat penjualannya 160.000, terus persediaan akhirnya tadi temu 57.000, dijumlah menjadi barang yang harus tersedia yaitu 217.000. Dan totalnya juga ditambah 4 460 ditambah 40 hasilnya 500.000. Terus masuk ke persediaan awal. Persediaan awal tadi kan 60.000. Kita masukkan di TW1. Karena tingkat fluktuasinya TW1 ke TW2 yaitu 7.000, maka 60 dikurangi 7.000 hasilnya 53.000. Semakin ke kanan eh dikurangi 7.000. TW2 ke TW3 juga dikurangi 7.000. Hasilnya 53 dikurangi 53.000 dikurangi 7.000 yaitu 46.000.
Terus yang TW3 ke TW4 karena tingkat fluktuasinya 5.000, maka 46.000 dikurangi 5.000 hasilnya 41.000. Dan persediaan awalnya dimasukkan ke sini 60.000 tadi. Hasil, hasilnya kita mulai dari total 500 dikurangi 60, 500.000 dikurangi 60.000 hasilnya 440.000. Terus DW4 200 dikurangi 200.000 dikurangi 41.000 hasilnya 159.000. DW3 persediaan yang harus tersedia 115.000 dikurangi 46.000 hasilnya 69.000. DW2 120.000 dikurangi 53.000 hasilnya 67.000. DW1 217.000 dikurangi 60.000 hasilnya 157.000. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dapat dimengerti dan mudah dipahami. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.